Sesuai dengan judul video, kali ini saya akan memberikan list rekomendasi anime dengan genre action. Tapi, anime-anime yang saya masukkan dalam list ini adalah anime yang tak terlalu pasaran atau anime yang mungkin belum kalian tonton. Jadi, anime seperti Naruto, One Piece, Boku no Hero, dan lainnya tak saya masukkan di list ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah rekomendasi anime underrated list versi Anime Decrease. 1. Tales of Zestiria DX. Dunia yang mulai terancam karena pengaruh buruk dari sifat manusia membuat berbagai ancaman muncul, mulai dari bencana, pertarungan, hingga hal-hal yang begitu menyakitkan. Hewan-hewan fantasi dan mitos yang sebelumnya tertidur mulai terbangun dan mengancam keselamatan dunia, hingga pada akhirnya dibutuhkanlah seseorang yang bisa menyelamatkan dunia tersebut. Suatu hari, Sore yang tumbuh di antara para serafim mengunjungi ibu kota untuk pertama kalinya. Namun, di tengah perjalanannya, ia malah ditimpa kejadian yang membuatnya mencabut pedang suci dan membuatnya menjadi Shepherd atau juru selamat, seorang manusia yang akan berperan dalam menyelamatkan dunia dari bencana. Ia kemudian mengumpulkan para serafim yang tersebar di berbagai dunia untuk menjadikan mereka sebagai penyelamat dunia. Mereka juga ditugaskan untuk mensucikan dunia ini dari sifat buruk manusia yang bisa saja menjadikan mereka iblis. Dari sinilah awal petualangan Sore bersama teman-temannya dimulai. Anime ini diadaptasi dari game yang berjudul sama. 2. Haito Genso no Grimgar. Haruhiro tiba-tiba saja terbangun di sebuah tempat misterius dengan keadaan lupa ingatan. Namun dia tidak sendiri. Beberapa remaja dan gadis lainnya juga mengalami hal yang sama. Mereka tak tahu sedang berada di mana serta masa lalu mereka sendiri. Dan mereka ingat hanyalah nama mereka. Berada di sebuah dunia bernama Grimgar tanpa alasan yang jelas, membuat mereka harus beradaptasi dan memaksa mereka untuk mencari cara untuk bertahan hidup. Salah satunya yaitu dengan menjadi prajurit sukarelawan yang bertugas untuk menjaga keamanan kota dari serangan para goblin. Mereka juga membuat beberapa kelompok untuk membasmi monster-monster demi mendapatkan uang. Hingga akhirnya Haruhiro, Manato, Ranta, Manguzo, Shiroru, dan Yume membuat sebuah party kecil untuk bekerja sama. Dari sinilah petualangan mereka dimulai. 3. Tokyo Revenge. Tsuchi Mikado Harutora. Ia dilahirkan di sebuah keluarga onmyoji terkenal, yaitu Tsuchi Mikado. Mereka adalah keluarga yang dianggap langsung sebagai keturunan dari seorang master onmyoji, Abeno Seimei. Berbeda dengan anggota keluarga lainnya, sayangnya Harutora tak memiliki bakat apapun dalam onmyodo atau ilmu yang berkaitan dengan onmyoji. Bahkan, hal mudah seperti melihat energi roh tak dapat ia lakukan. Ia selalu menjauhi hal-hal yang bersangkutan dengan onmyoji dan lebih memilih hidup dan bersekolah di tempat biasa bersama orang-orang biasa, walaupun semua keluarganya adalah onmyoji. Dulu ia pernah berjanji dengan temannya untuk jadi shikigaminya, Natsume. Natsume adalah gadis calon kepala keluarga Tsuchi Mikado kelak, tapi ia melupakan janji tersebut karena kemampuannya tersebut. Namun, suatu insiden terjadi, lalu membuatnya kembali dan pindah ke Tokyo. Kemudian bergabung dengan Natsume di salah satu sekolah khusus sebagai seorang Revenge. 4. Serious the Yager. Serial ini berlangsung di Imperial Capital tahun 1930. Sekelompok orang yang dikenal sebagai Yaegers mendarat di stasiun Tokyo. Mereka membawa kotak alat musik dan datang untuk memburu vampir. Seorang lelaki bernama Yuli berdiri di antara mereka dengan penampilan yang mencolok dan aura yang tidak biasa. Dikenal sebagai manusia serigala yang desa asalnya dihancurkan oleh vampir. Dia dan para Jaeger lainnya terlibat dalam pertempuran melawan busur suci misterius yang dikenal sebagai busur serius. Kebenaran apa yang menanti mereka? 5. Soul Leader. Berlatar di sekolah kejuruan Meister senjata Shinigami. Cerita berpusat pada 3 kelompok yang masing-masing terdiri dari seorang pengendali senjata iblis atau Meister dan senjata berwujud manusia. Mereka diharuskan untuk mengumpulkan 99 jiwa jahat dan 1 jiwa penyihir atau maju untuk mengubah senjata yang dimiliki seorang Meister menjadi Dead Side, gelar tertinggi yang diterima seorang senjata manusia yang cocok dipakai oleh Shinigami. 6. Parasite de Maxim. Berawal dari munculnya alien yang datang ke bumi. Sesaat setelah turun ke bumi, biasanya mereka hidup dengan cara merasuki manusia, kemudian mengendalikan otak mereka, dan akhirnya mereka akan membunuh bahkan memakan sesama jenisnya agar dapat bertahan hidup.
bercerita tentang seorang remaja bernama Izumi Shinichi. Shinichi juga merupakan salah satu orang yang telah dirasuki oleh parasit tersebut. Namun untungnya, parasit tersebut gagal mengambil alih otaknya dan hanya mendapatkan tangan kanan Shinichi sebagai tempatnya. Dan akhirnya, Shinichi memberinya nama, yaitu Migi. Shinichi dengan parasit yang merasuki tangannya terbilang akrab, dan mereka akhirnya bekerja sama untuk memberantas para parasit lainnya yang mengancam kehidupan umat manusia. 7. Psikopas. Berlatar waktu di masa depan, tepatnya tahun 2113, di mana telah ditemukannya suatu alat yang dinamakan dengan Sibyl System. Alat tersebut difungsikan untuk melakukan penilaian terhadap kepribadian, mental, serta potensi yang dimiliki seseorang yang akan dinilai menurut potensi kejahatan. Semua bentuk penilaian tersebut dirubah dalam bentuk angka yang disebut dengan psikopas oleh Sibyl System. Jika seseorang yang diukur oleh alat tersebut dan hasil psikopas di atas rata-rata, maka mereka akan disebut sebagai seorang kriminal bahkan sebelum mereka melakukan sebuah tindak kejahatan. Lebih parahnya jika nilai psikopas yang dimiliki seseorang tersebut melebihi batas kewajaran, orang tersebut bahkan bisa saja dibunuh. Itulah penegak hukum sekarang yang berada di bawah naungan Sibyl System. Cerita berfokus kepada para penegak hukum yang bekerja di Public Safety Bureau. Mereka bertugas untuk menahan dan menangkap para kriminal yang dinilai membahayakan oleh Sibyl System. Para penegak hukum ini sedikit berbeda dengan yang lainnya. Dalam menjalankan tugas mereka, bahkan memiliki orang-orang yang dulunya adalah para kriminal yang ditugaskan untuk membantu para inspektur dalam menjalankan misinya. 8. Golden Kamuy. Di Hokkaido, di bagian utara Jepang, seseorang bernama Sugimoto Saichi merupakan salah satu prajurit veteran yang selamat dari perang antara Rusia, Jepang saat era Meiji, dan dijuluki sebagai manusia abadi dan tak terkalahkan. Sugimoto sekarang sedang mencari kekayaan berupa emas untuk menyelamatkan istri dari sahabatnya yang telah gugur dalam perang. Dalam pencariannya, ia menemukan banyak sekali petunjuk-petunjuk, bahkan peta yang bersangkutan dengan emas yang disimpan oleh para koruptor. Dan ternyata, bukan hanya dirinya seorang yang mencari harta tersebut, melainkan semua orang berlomba-lomba dalam pencarian ini. Bersama dengan seorang gadis bernama Asirva yang telah menolongnya dari cuaca ekstrim di utara, mereka memulai petualangan yang besar dan bertahan hidup dari berbagai rintangan dalam pencarian harta karun. Nah, itulah rekomendasi anime action underrated list versi Anime Stigris. Jika kalian suka dengan pembahasan ini, silahkan klik like, comment, subscribe, dan share video ini ke para anime lovers lainnya. Sekian dulu untuk video kali ini. Saya pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.